Halo teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi bersama aku, Leli Kustiarini. Gimana kabarnya? Baik-baik saja toh? Apapun keadaan kalian, takdir Allah itu baik. Jangan lupa bahagia ya. Nih, kebetulan di rumah aku ada pisang kepok. Terus aku nih bingung ini mau diapain. Ya daripada aku goreng, mendingan aku mau kukus aja. Pisang ini dulu sering banget aku kukus, bahkan setiap hari dulu aku kukus. Nah kali-kali aja nih yang nonton video aku ini ada salah satu dari pejuang BE ya teman-teman. Jadi kalian yang sering DM aku nanyain pisang kepoknya itu dikukus apa direbus. Nah jadi gini, aku kasih tahu ya, dulu tuh aku seringnya itu dikukus ya teman-teman. Pisang kepok ini aku seringnya dikukus, bukan direbus ya. Karena kalau direbus tuh menurut aku itu kan ada airnya ya kalau direbus itu. Jadi aku suka aja dikukus aja teman-teman. Jadi pisangnya ini aku potong-potong dulu ya dari apanya ini namanya ya, kepalanya. Ini udah mendidih airnya, kemudian langsung aku taruh. Nah jadi kita tunggu pisangnya dikukus itu selama 15 menit ya kurang lebih. Nah sekarang aku mau buat air gula aren ya. Nah, gula aren ini aku tuh dulu sering banget minum karena minum ini tuh kayak menambah stamina aku gitu loh. Takutnya karena aku kan mengurangi nasi, aku mengurangi yang manis-manis, jadi kan ya stamina juga pasti kurang ya. Jadi aku tuh sebagai penggantinya aku pakai gula aren ini teman-teman. Daripada kita pakai gula putih, mending kita pakai gula aren. Apapun itu, mau masak, mau buat puding atau apa gitu, aku selalu pakai gula aren. Sekarang kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya tuh kalau minum minuman yang panas tuh nggak boleh ditiup ya teman-teman. Katanya sih ya, emang aku pernah denger sih kalau minuman panas segini nih nggak boleh ditiup gitu. Tapi ya gimana deh, Bismillah aja. Soalnya udah nggak sabaran mau minum. Nggak aku tiup, akhirnya lidah aku yang lecet. Aduh, lidah aku udah lecet nih gara-gara kepanasan. Nggak aku tiup teman-teman. Dulu tuh aku suka pakai cinco teman-teman. Jadi lebih seger, lebih enak aja gitu loh. Terus kalian juga tuh kalau ngemil lebih bagus tuh ngemil buah-buahan, terus ngemil agar-agar ya teman-teman. Karena kata dokter aku, agar-agar itu juga bisa menghilangkan BE loh. Jadi dulu tuh aku setiap hari juga makan agar-agar, tapi agar-agar yang plain ya teman-teman. Aku nggak pakai gula juga. Jadi agar-agar yang plain, pure. Aku nggak pakai apa-apa, nggak pakai tambahan apa-apa ya teman-teman. Jadi dia tuh rasanya hambar gitu. Tapi enak kok. Apalagi kalau kita masukin di air gula aren ini enak. Lidah aku tuh dulu udah terbiasa dengan yang namanya makanan yang hambar-hambar gitu, yang tanpa micin. Enak sih, di badan tuh emang juga enak, lebih seger aja di badan, lebih enak gitu ya. Sekarang kita lihat pisangnya ya, kayaknya udah matang nih. Aku angkat dulu ya teman-teman. Pisangnya udah jadi ya, udah mateng, cepet kan?
akhirnya matang. Masih panas banget nih teman-teman. Jadi ini tuh dulu makanan cemilan favorit aku teman-teman. Karena kan pisang ini murah ya kan. Nah jadi itu apa ya, hemat, bisa dibuat makan setiap hari. Karena kan kalau kita mau makan kayak buah apel setiap hari kan nggak semua orang bisa ya. Nah jadi ini tuh makanan yang murah, yang enak, yang sehat, dan ini juga banyak manfaatnya loh teman-teman. Kita buka dulu ya. Nah ini tuh pisang kepoknya ini udah mateng banget ya teman-teman. Jadi dia tuh teksturnya dia lembek. Tapi aku suka ini, dia manis rasanya. Manisnya sama kayak yang nonton video aku. Sebelum kita cobain, sebelum kita makan, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Enak banget. Dulu aku tuh nggak suka namanya pisang direbus, pisang dikukus kayak gini tuh nggak enak. Tapi setelah aku diet ketat dan aku menghindari makan nasi, nah makanya aku jadinya doyan makan pisang kepok ini teman-teman. Pisang kepok ini tuh bikin kenyang tahan lama. Jadi seharian kalau aku lapar, nah aku makannya cuma pisang kepok ini. Jadi tuh bikin apa ya, bikin tenaga juga ada, terus bikin kenyang dan murah meriah. Kalau kalian tanya, pisang kepoknya itu yang aku buat, yang mengkal atau yang masak, ya kan? Nah aku kasih tahu ya, aku tuh kadang ya kalau terlalu matang kayak gini ya aku juga doyan. Kalau terlalu matang gini kan dia manisnya keluar dan dia juga lembek gitu loh. Tergantung selera masing-masing sih. Kalau aku sih suka yang mengkal juga suka, yang matang terlalu matang kayak gini juga aku suka. Dan kalau yang mengkal itu rasanya tuh seperti ubi malah teman-teman. Enak juga, aku juga suka yang agak-agak mengkal gitu. Buat pejuang BE tetap semangat ya, tetap optimis, tetap jaga 3P. Nah, terus lagi kadang tuh ada yang nge-DM kalau mau sharing tentang gimana sih aku sembuhnya BE, dari mana aku bisa sembuhnya. Nah, aku kasih tahu ya, mending sebelum kalian bertanya seperti itu, kalian tuh nonton video aku tentang sharing sembuh dari BE mah kayak gitu. Ada kok di bagian playlist. Di situ aku udah kumpulin semua cerita-cerita aku tentang gimana cara aku sembuh dari BE ya teman-teman. Karena aku bingung kalau ditanyain, aku tuh sembuh dari obat apa, terus aku ngapain, aku tuh bingung. Karena proses aku kan kurang lebih 1 tahun. Nah dari 1 tahun itu banyak banget perjalanan yang aku alami. Intinya yang aku lakukan dan tidak pernah putus itu adalah obat dari dokter. Nah obat dari dokter itu selalu aku minum tanpa berhenti 1 kali pun ya. Misalkan 1 hari minumnya 3 kali sehari. Nah itu 3 kali sehari terus, aku nggak pernah namanya bolong 1 kali pun. Kedua, aku rutinin cuka apel ya teman-teman. Terus kalau cuka apel itu menemani aku sampai aku bersih. Kalau yang lain-lain itu ya aku cuman uji coba, misalkan kayak letisin, terus kayak daun-daunan herbal gitu, lidan itu aku cuman uji coba aja, sebulan 2 bulan kayak gitu. Terus aku nggak sabaran, terus akhirnya aku ganti lagi, terus aku nggak sabaran lagi, terus aku ganti lagi herbal yang lain kayak gitu teman-teman.
buat kalian harus tetap jaga 3P. 3P itu apa? Kalau kalian masih belum ngerti, ada video-video aku yang membahas tentang 3P. Intinya yang pertama, pola makan, pola hidup, pola pikir ya teman-teman. 3 itu harus dijaga. Nah, kadang tuh ada juga ya yang ngeluh kalau 3P-nya juga udah dijaga, terus pola makannya juga udah dijaga, tapi masih aja selalu kambuh. Nah, kalau udah kayak gitu tuh gimana ya? Aku mau ngejelasin juga susah. Dan kalau aku pribadi ya, kalau misalkan masih seperti itu, ya berarti kita ambil positifnya aja teman-teman. Berarti ada satu sisi yang emang kita harus perbaiki gitu loh. Mungkin ini teguran buat kita dari Allah. Terus mungkin ada sifat-sifat kita yang harus kita rubah. Oh ya, ini juga tips buat kalian. Aku dulu tuh suka nonton acaranya Ustadz Danu. Kalau misalkan acara di TV-nya udah nggak ada, kalian bisa nonton kok di YouTube. Pasti ada banyak acara tayang ulangnya Ustadz Danu. Nah, di situ aku banyak belajar tentang kehidupan, tentang sifat, tentang pokoknya timbal balik apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, timbal baliknya di kesehatan kita, teman-teman. Di situ aku banyak belajar, aku memperbaiki dari sifat, aku memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Terus aku lebih banyak meminta maaf tuh ke semua orang, teman-teman, ke semua orang yang pernah berteman dengan aku, yang pernah berbicara dengan aku. Pokoknya jangan pernah malu ya teman-teman, jangan pernah gengsi untuk kita meminta maaf. Karena gimana ya, walaupun kita pernah punya musuh ya, dan dia yang salah ya, nggak ada salahnya kita memaafkan dia dan kita minta maaf sama dia. Terus untuk minta maaf itu terutama kita minta maaf sama orang tua, sama keluarga, suami atau istri, atau bahkan ke anak. Kita jangan pernah malu atau gengsi untuk meminta maaf. Terus kemudian kita bisa aja meminta maaf kepada mantan atau kepada teman, sahabat, siapa aja teman-teman. Pokoknya yang apalagi yang teman-teman merasa pernah berbuat salah atau berbuat dosa sama orang itu, kalian wajib untuk meminta maaf. Misalkan kalian sudah tidak pernah ketemu atau kalian sudah tidak tahu di mana rimbanya orang itu berada, ya udah kita minta maaf sama Allah. Kita minta maaf atas kesalahan kita yang kita perbuat kepada orang itu gitu. Jadi intinya kita berusaha untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita ya teman-teman. Aku rasa sih jika dosa-dosa kita udah berkurang, udah tinggal sedikit, insya Allah akan kabulin permintaan-permintaan kita. Aku berpikirnya seperti itu teman-teman. Jadi itu kita selalu harus berpikiran positif. Enak banget teman-teman. Jadi kalau aku makan ini itu bisa sekaligus tuh 5 pisang kayak gini tuh aku udah terbiasa teman-teman. Pasti langsung jatuhnya tuh kenyang gitu loh. Efeknya tuh langsung kenyang dan aku udah malas makan nasi kayak gitu. Makanya dulu tuh berat badan aku tuh turun. Ya turunnya nggak drastis sih, turunnya ya perlahan. Karena memang kita kan sudah menjaga pola makan, kita udah menghindari namanya makan berlemak, makanan yang ya berkolesterol jahat kayak gitu kan kita udah kurangi. Jadi tetap berat badan kita turun. Nah kan ada juga tuh kadang yang menanyakan gimana berat badan saya kok selalu turun gitu loh. Ya iya emang wajar turun karena kalian tuh udah menjaga pola makan, udah pola makannya udah diputar haluan dengan makanan yang sehat-sehat, non kolesterol, non lemak, ya otomatis berat badan kalian pasti akan turun juga. Tapi kan dengan turunnya itu kan sehat, dia membuang lemak-lemak sisa, lemak-lemak yang jahat sebenarnya sih.
Terus lagi biasanya ada yang nanyain aku tentang ikhlas. Dia berusaha untuk ikhlas tapi kok masih belum bisa ya kayak gitu. Terus ada juga yang nanya gimana sih untuk ikhlas gitu. Sekarang ikhlas kalau menurut aku itu dari kesadaran diri masing-masing ya teman-teman. Gimana kita menyikapi rasa ikhlas itu. Kalau aku secara pribadi dulu dan sampai sekarang pun aku banyak banget mendapatkan hikmah dari BE. Nah, aku tuh belajar untuk gimana caranya ikhlas di tahap yang benar-benar aku tuh pasrah. Aku udah enjoy, aku udah nikmati semua keadaan yang ada, dan aku udah pasrah gitu loh. Ikhlas yang dimaksud tuh kita udah sampai ke tingkat pasrah dengan keadaan, dan kita tuh sudah enjoy teman-teman. Bukan kita menahan amarah, terus kita menahan keadaan. Bukan teman-teman, ikhlas tuh kita tuh harus bisa ikhlas, enjoy, dan kita pasrah bahwa apa yang terjadi sama kita itu adalah yang terbaik. Walaupun buat kita, bagi kita itu bukan yang terbaik, tetapi bagi Allah itu yang terbaik. Aku tuh dulu sudah sampai ke tahap aku udah gak mikirin namanya BE. Yang aku pikirin cuman yang penting aku masih bisa makan, aku masih bisa kumpul keluarga, terus aku nggak pernah namanya kambuh, terus aku baik-baik aja, aku sehat gitu loh. Aku udah sampai ke tahap itu teman-teman. Aku udah sampai ke tahap aku happy untuk sholat 5 waktu. Dan emang bener, karena adanya BE itu aku mendapatkan hidayah kalau aku tuh takut banget untuk ninggalin sholat 5 waktu. Saran aku, kita tuh harus mendekatkan diri sama Allah dengan cara kita harus rajin ibadah, terus kita harus rajin sedekah juga ya teman-teman. Terus kita harus rajin berbuat baik ke semua orang, ke siapapun. Jadi kita sedekah itu bukan berupa materi ya teman-teman. Ingat banget pokoknya, kita nggak perlu sedekah materi teman-teman. Kalau memang kita tidak bisa sedekah soal uang, soal materi, itu tidak perlu. Sedekah itu bisa saja dengan cara misalkan kita masak, kita berbagi sama tetangga, itu udah termasuk sedekah. Terus kita membantu kesulitan orang, itu juga sudah termasuk sedekah. Kita senyum saja sama orang aja itu udah termasuk sedekah loh teman-teman. Jadi itu hal-hal sekecil apapun, berbuat baik sekecil apapun, rajin-rajinlah dilakukan teman-teman. Dan aku tuh sampai ke tahap itu teman-teman. Aku happy untuk sholat, aku happy untuk meminta, apalagi berdoa. Jadi setiap malam aku sholat, aku tuh happy dalam arti aku mau bertemu sama Allah dan aku mau meminta sama Allah gitu loh. Sampai-sampai setiap aku minta, aku menangis karena benar-benar saking aku merengek-rengek sama Allah, aku meminta gitu loh teman-teman. Walaupun permintaan aku itu mungkin hal yang mustahil, tapi aku yakin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun bisa dilakukan oleh Allah dengan cara Allah gitu loh, dengan cara yang kita tidak duga-duga dan dengan waktu yang mungkin pada saat kita sudah tidak menginginkannya lagi. Jadi kita tuh ikhlas dan kita teruslah meminta, kita teruslah berdoa dan berusaha. Jadi kita berusaha dengan cara meminum obat, mencari obat yang baik, mencari obat yang tepat untuk kita, dan kita meminta sama Allah. Videonya cukup sampai di sini dulu ya. Kayaknya aku udah cuap-cuap banyak banget. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Mudah-mudahan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lancar, selalu diberikan kemudahan dalam segala hal urusannya ya. Amin Allahumma amin. Dan semoga kalian tetap selalu enjoy menonton video-video aku ya. Para pejuang BE, jika kalian ingin sharing-sharing, ingin menanyakan sesuatu, boleh kok komentar di kolom komentar di YouTube. Pasti aku akan balas. Boleh juga DM ya di Instagram aku, pasti aku balas. Cuman mohon maaf aja ya kalau misalkan aku slow respon ngebalasnya ya teman-teman. Bye.